Ustaz, Ana mau cerita nih Ustaz. Kan anak kan sekarang udah yatim piatu Ustaz. Masya Allah, yatim piatu. Dua orang tua Ana udah meninggal Ustaz. Ya Allah. Qadarullah, mertua Ana juga pas Covid lagi tinggi meninggal juga kemarin. Masya Allah. Jadi Yang sabar bang ya. iya, syukuran ya bro. Masya Allah. Jadi bang, nggak bisa ngasih apa-apa nih bang. Sekolah akhir. Iya. Masya Allah. Nantangin. Berapa tuh? Kurang itu bang. 15.000 buat makan minum. Kurang bang ya? Yaudah gue balikin aja bang. Terus? Nah itu Sat. Jadi istri Ana kan istilahnya kalau istilahnya udah yatim Sat. Jadi pengennya kita tuh tetap berbakti Sat sama orang tua. Nah kira-kira Sat, ada nggak sih doa atau amalan yang sesuai syariat lah yang bisa bikin orang tua kita tuh ya bahagia Sat? Bahagia. Dengan Wadah. amalan-amalan syariat ya. Nah iya Sat. Insyaallah. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Beruntung ya kita masih punya orang tua ya. Alhamdulillah bang. Ya, kita masih ada orang tua. Masih. Ini dia udah kasih udah nggak ada. Iya. Pintu surga kan banyak ya. Iya. Nah, salah satu nama pintu surga itu ada namanya Babul Walid. Pintu surga Babul Walid itu adalah orang masuk surga lewat pintu itu bagi orang yang berbakti sama Orang tua. Tapi mudah-mudahan dia sebelum orang tuanya meninggal udah banyak berbakti ya. Udah banyak berbakti, udah bisa nyenengin ya. Alhamdulillah. Tapi kita yang masih hidup nih orang tuanya nih, ya harusnya ngambil pelajaran bahwa alhamdulillah kita masih punya orang tua Masih dan bisa. masih terus bisa Berbakti. ngurusi, berbakti, menyayangi. Nah sekarang pertanyaannya, berarti kan dia yatim piatu kan? Tim piatu. Cuma yatim piatu itu sebenarnya anak kecil yang ditinggal orang tuanya atau bapaknya ya selama dia belum balik. Oh belum balik. Iya. Ini kan nggak kecil tapi. berapa? Iya. Udah Ini bukan anak kecil. Bukan anak kecil lagi bang. udah kepala tiga Sat. Udah kepala tiga. Bapak besar Iya, ini. udah kepala tiga, kepala besar. Kepala besar. Jadi bukan yatim, ya. Bahkan yatim yang sebenarnya itu yatim ilmu. Oh. Yatim ilmu. Jadi akan ada orang tuanya punya sehat hidup, tapi nggak punya ilmu agama, itu yatim juga sebenarnya. Ya, jadi yatim sebenarnya secara hakikat yatim itu adalah anak kecil yang ditinggal bapaknya mati ya, sedangkan dia belum balik. Tapi yatim juga ada yatim maknawi gitu loh. Tadi yatim apa tadi? Ilmu. Wah, sama bola paham banget. Wah, Ya. harga batu tat. Hah? Harga batu bola tuh. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Suka nembak saya salah satu ini lagi pagi-pagi ya kan. Pagi-pagi main nembak ya bikin kaget ya dia langsung diserang gitu. Nanti malam jangan lupa Manchester Liverpool. kan? Apal banget. Lanjut ya. Kalau orang paham banget sama bola, paham banget sama masalah duniawi, ada orang ya sama Vespa ngerti banget. Wah, sampai tahun berapa. Siapa itu tat? Tembak lagi pasti. Siapa itu tat? Lagi. Siapa itu tat? Anaknya duniawi sekali. Siapa itu, Tat? Astagfirullahaladzim. Ngerti banget gitu loh ya. Mau kemana arah hidupmu Dia nak? bagus, sama agama juga ngerti. Insya Allah. Amin amin ya Allah amin. Yang nyesek itu ngerti dunia tapi nggak ngerti agama. Akhirat. Nah, itu yatim secara maknawi ya, secara secara global lah. Nah tadi nanti kan nanya ya pengen banget kan walaupun orang tua nggak ada tapi orang tua pun dapat manfaat dari ente ya. Dan yang sesuai syariat tentunya ya, sesuai syariat. Nah yang pertama, amal yang bermanfaat buat mayit, buat orang yang sudah meninggal, apalagi COVID kemarin lagi tinggi-tingginya itu banyak tuh. Ya sampai-sampai tahu belum bro? Gua nalkinin orang yang kena COVID mau meninggal pakai Zoom. Di Zoom. Jadi gue diundang di Zoom karena kan keluarganya nggak bisa masuk kan? Keluarganya nggak bisa masuk ke ruangan kan karena COVID. Wah udah pakai macam-macam infus. Akhirnya cuma bisa di zoomin sama susternya. Ya udah, ya saya talkin, saya kasih harapan. Kan orang kalau meninggal ya kita kasih harapan tuh. Kita
kita disuruh dia taubat, ya baca la ilaha illallah ya, tapi dia diam aja. Tapi kita kan cuma bimbing. Tinggi memang COVID kemarin, banyak Iya. sekali anak meninggal, ya. Orang tua ditinggal anak, orang tua banyak yang meninggal juga. Makanya ya bersyukur ya kita masih hidup nih ya. Alhamdulillah. Hidup, kita pergunakan untuk menuntut ilmu agama, kita pergunakan waktu untuk mencari itu Allah. Apalagi yang udah kena COVID ya, terus hidup, harus lebih baik. Alhamdulillah. Alumni Makanya ya. dia belajar Alumni. tahsinnya kenceng. Masya Allah. Ya, Siap. jangan sampai harus kena COVID dulu orang ngaji Iya. gitu lah. Ya. Dah. Nah, amal apa sih yang bermanfaat buat orang yang sudah meninggal dunia? Yang pertama doa anak soleh. Doa anak soleh. Dan doa dari kaum muslimin. Doa itu ada dua, bro. Doa dari anak yang soleh, ya. Doa anak yang soleh itu apa? Nah itu dia pertanyaan tuh. Nah, iya Ustaz. Yang disebut anak soleh itu apa? Anaknya apa gimana tuh? Ya, anak soleh itu ya ada yang mengartikan anak yang beriman, maksudnya dia seorang yang beriman, seorang muslim, dan dia meninggalkan dosa-dosa besar. Itu anak soleh. Ya, jadi kalau ente pengen jadi anak soleh, ya beriman, yang benar, ya, dan tinggalkan dosa-dosa besar. Itu anak soleh. Ya. Ada juga yang mengatakan anak soleh itu ya anak orang beriman gitu aja. Ya, Jadi walaupun anaknya. dia kadang salah, kadang ya. Jadi intinya yang paling tepat sih menurut saya, setiap Gimana? orang beriman, Gitu, setiap orang beriman itu anak soleh. Soleh. Setiap orang beriman itu anak soleh. Apalagi dia meninggalkan dosa-dosa Besar. Cuman orang suka salah juga ya. Anak soleh itu suka begini dia. Ya begitu nyari parkir nggak dapat, dapat rezeki anak soleh. Masa anak soleh Itu sok, diukur dari Sok soleh itu. anak soleh diukur dari apa? Dari dapat Parkir. parkir. Dapat duit, tiba-tiba Oh, iya. rezeki anak Soleh. soleh. Anak soleh. Ya. Anak Pak Soleh kali itu. Anak Pak soleh. Jadi sebenarnya yang disebut anak soleh adalah anak yang beriman kepada Allah, ya, Rasul, pokoknya beriman, ya, dan dia juga meninggalkan dosa-dosa besar. Itu sempurnanya begitu Benar, ya. ya. Lu udah masuk nggak anak soleh? Berusaha Ustaz, Amin. berusaha. Ya, mudah-mudahan ya masuk ya semuanya ya. Amin. Nah, doa dari anak yang soleh itu manfaat banget bro. Buat bapak, ibu ente, buat mertua ente. Ya, bahkan, nah doanya paling bagus kapan Pak Ustadz ya tuh? Apa tadi doa anak yang soleh itu ya? Doa anak yang soleh itu ya doain dia kapan aja. Ya, cuma kalau mau milih waktu momen terbaik doa buat orang tua yang sudah meninggal itu lagi sujud. Di tiap sudut. Setiap sujud, bukan sujud terakhir, setiap sujud. Ya mau orang tua hidup atau orang mati ya kita doain gitu deh ya. Tapi yang paling bagus berdoa Untuk orang buat tua. kita, apalagi buat orang tua, apalagi orang tua yang udah meninggal itu lagi sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi ya, wasallam. aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid. Saat terdekat seorang hamba kepada Allah. Dengan saat terdekat seorang hamba dengan Allah itu lagi sujud. Di sujudnya. Maka disuruh perbanyak doa. Bahkan dalam riwayat lain faqaminun ayyustajaba lahu, dan dimungkinkan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suka doa nggak lagi sujud buat orang tua? Rutin insya Allah Ustaz. Amin. Insya Allah. Masya Allah. Ya, kalau memang doanya susah ya pakai surat Ibrahim 41. Oh, apa? Apa dia apa? Alhamdulillah. Apa? Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Masya Allah. Masya Allah. Ini pasti hafal ya. Insya Allah. Pasti hafal ya. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Allah ampunilah dosaku. Ampunilah dosa orang tuaku. Orang tua. Ampunilah dosa kaum mukminin. Ya, nah ini bagus banget tuh kita mendoakan orang tua lagi sujud, setiap sujud ya, bukan sujud terakhir, setiap sujud. Apalagi pakai surat apa tadi? Ibrahim. Ibrahim ayat 41. 41 atau surat Nuh ayat 28. Ya, surat Nuh ayat berapa tadi? 28. Ente cek sendiri di Quran ya. Oke. Ya, walaupun orang tua masih hidup doa ini itu bagus. Tetap. Ya, apalagi udah meninggal.
Bahkan kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, doamu dalam sujudmu untuk orang tuamu, ya, dalam tahajud, dalam taraweh, pokoknya setiap sujud itu lebih baik daripada 10 ekor onta yang kau berikan untuk sedekah buat orang tuamu. 1 ekor onta 30 juta, bro. Besar banget berarti nilainya. Oh, 30 juta kali 10 berarti 300 juta. Doa lebih baik Nah, ya. ketika ente sedekah buat atas nama orang tua kan boleh ya, sedekah buat atas nama orang tua yang udah meninggal tuh, itu masih kalah, bro, sedekah dengan 10 ekor onta atau 300 jutaan lah tadi, dibandingkan doa lagi sujud. Apalagi orang tua yang masih hidup ya. Jadi rajin-rajin deh doa Insyaallah. ya, lagi sujud itu ya. Nah, ada lagi, kapan lagi doa yang paling bagus buat orang tua Pak Ustadz? Ya lagi sebelum salam. Sebelum salam tuh, sebelum salam tambahin lagi. Pokoknya gini deh, kita kan orang tua kan sering banget berkorban buat kita ya. Iya, tuh. Beda ya, anak ngurusin orang tua sama orang tua ngurusin anak kan? Beda kan? Lain. Lain. Kalau orang tua ngurusin anak, mati-matian dia. Apapun bisa dijual demi anak. Demi supaya kehidupan hidup, betul? anaknya. Supaya anak maju. Masya Allah. Tapi anak ngurus orang tua, nggak tahu deh niatnya apa deh. Mungkin ada yang niatnya ikhlas, ada yang niatnya mungkin nauzubillah kalau jelek. Biar orang tua cepat mati, nauzubillah ya. Astagfirullah. Atau niatnya yang lain biar dapat warisan, gitu kan. Yang jelek nih. Makanya kita sebagai anak yang berbakti, yang insya Allah berusaha menjadi anak yang saleh, ya. Kita doakan orang tua lagi sujud sebelum salam. Kenapa kita pokoknya setiap sholatmu wajib sunnah, salam sujudmu sebelum salammu doakan terus. Kenapa? Ya karena kita nggak bisa balas apa-apa. Saya gua tanya, emang yang kita lakukan sekarang ini buat orang tua nggak balas? Tugas itu. Iya. Bukan ngebalas, ngapain? Balikin doang. Iya. Bener gak? Coba ya, ada orang dulu bro, ke Yaman, dari Yaman ke Saudi, ke Mekah, jalan kaki, gendong ibunya. Haji, ibunya digendong, Masya Allah. digendong ibunya, sampai dia bilang, aku adalah kendaraan ibu dan tidak akan pernah pergi meninggalkan ibu. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa tuh. Luar biasa. Jadi udah kayak kuda gitu loh. Saya kendaraan ibu saya nggak pernah meninggalkan tunggangan saya. Ibunya diservis sama dia dengan cara digendong dari Yaman ke Mekah, tawafnya, sa'inya, pokoknya hajinya, umrohnya, dilakukan proses-proses itu dengan digendong. Pernah nggak lu? Belum ya. Belum ya? Nah, mudah-mudahan ya sukses. Amin. Insyaallah. Bisa berangkatin orang tua haji dan umroh. Amin. Ya. Wah, senang banget kalau lu bisa berangkatin orang tua haji dan umroh. Apa sih kenikmatan terbesar orang tua selain haji dan umroh? Ya Allah, ada seorang anak ajak orang tuanya umroh ya. Terus taruh hotelnya depan Masjid Nabawi. Kelihatan tuh. Kelihatan Masjid Nabawi. Nangis dia. Makasih sama anaknya. Makanya kalau nyari duit begitu tuh, niatin. Dari duit pengen beli Vespa. Ya, dari duit pengen beli rumah. Pengen. Jadi semua nyari duit itu tujuannya cuma ngumpulin harta doang. Coba niatin nyari duit, pengen bahagiain orang tua. Pengen bahagiain orang tua. Pengen ngidupin orang tua. Pengen apa? Pokoknya menghiasi hidupnya dengan apa rizkimu. Ya Allah kasih, kita kasih dia. Maka dalam sebuah riwayat, siapa yang berniat mencari rizki untuk orang tuanya, maka dia fisabilillah. Masya Di Allah. jalan Allah. Ya, banyak orang nyari duit tuh cuma punya mikirin tuh. Insya Allah ya, kalau Allah udah ridho sama kita, kan orang tua ridho, Allah Ridho. betul nggak? Ridho. Allah kasih apa aja bro? Ya Allah kasih apa aja. Dan gue lihat ya, anak yang ngurusin orang tua, yang bakti sama orang tua, nggak ada yang bangkrut, nggak ada yang sengsara, semuanya bahagia. Bahkan ada ulama salaf bilang ini,
Albar biwalidayhi la yamutu maitatus su. Orang yang berbakti sama orang tua hidupnya nggak akan mati jelek. Nggak akan mati jelek. Masya Allah. Alias dihindari dari suul. Khotimah. Bahkan salah satu sebab kita bisa diampuni dosanya karena berbakti kepada Bakti orang tua. dosa kita kan banyak. Banyak banget. Bagaimana cara ngapusinnya? Bakti sama orang tua. Nah, itu yang masih ada orang tuanya, anak yang masih ada orang tuanya. Ya kalau misalnya nggak bisa ketemu ya video call, tanya kabarnya, gitu loh. Ya bagaimana keadaannya? Nah, dia kan udah nggak ada nih dua-duanya, maka dia cuma bisa doa. Ente anak Irfan masih bisa banyak melakukan hal. Bahagiakan mereka. Jangan pelit sama orang tua. Iya. Ya, ente lagi di mana? Ente lagi di London. Ya, bukan wawancara bola ngikut gua, ceramah misalnya. Ya, Edi lagi di mana? Ngikut anak kemana? Ya, ke Mekah. Tapi kok orang tua di rumah ada kiriman ayam goreng, padahal harga lagi di London. Masya Allah. Sekarang kan gampang kan gitu ya. Bisa Tat. Bisa. Ente ada di mana tinggal kirim Kirim. pakai Gojek, ya kan? Bayar, udah. Orang tua bingung, lah anak saya lagi di London, ini kiriman dari siapa? Dari harga, Bu, dari Edi. Lah anak saya lagi di Mekah. Iya, ini. Ya, ibu kan bingung dia. Ya, kita WA, Mami, udah datang ayamnya. Loh, kamu yang ngirim dari Mekah? Bukan. Mungkin orang tua kan kadang-kadang ada jadul ya. Ya, ada jadul itu orang tua. Ya, bukan dari ya aku ngirim, bukan dari Mekah gitu loh. Langganan itu mah. Oh, bisa ya, bisa. Oh, senang banget tuh orang tua ya Allah, anak gua lagi di London, anak gua lagi Tetap di ingat Amerika, itu. anak gua lagi di luar negeri di Turki, tapi masih ingat dia. Kesenangannya. Ya, kan nanti pulang kita bawain hadiah itu. Ya. Nah, jadi kita ada di mana, jangan pernah lupakan orang tua. Bahkan kalau bisa pulang dari mana, ya kalau Anda jadi pengusaha sukses, Amin. ya, bawa apa yang kesenangannya. Tanya, Mami mau apa? Tapi nggak usah nunggu sukses lah. Justru dengan berbuat begitu di saat sekarang, itu menuju jalan kesuksesan. Amin. Ya, keberkahan. Jadi ente pulang dari mana? Dari Bandung, apa? Dari Bogor, bawa walaupun makanan sedikit. Ya, orang tua nggak lihat harta kok, betul. Orang tua lihat tuh perhatian. Bener tuh. Yang orang tua lihat tuh dia perhatian gitu loh. Ini WA kagak, ngasih makanan kagak, nongol kagak, jawab di grup kagak. Ya. Nah ini ya Allah, makanya mungkin ada cerita pernah dengar ya, ada orang tua datang ke tukang HP, bilang HP saya rusak, diperiksa sama tukang HP, kagak rusak Bu, HP-nya normal. Tapi kenapa anak-anak saya jarang telepon saya, jarang WA saya? Oh, bukan HP-nya yang rusak, anak ibu yang rusak, anak emak yang rusak, bukan HP-nya yang rusak, anaknya yang rusak. Ya, aduh kalau bicara tentang orang tua ya, Masya Allah. Suka saya bisa jadi lebih baik, bisa jadi ustaz. Doa jangan bilang gua sukses karena dia, enggak. Dan jangan bilang sukses karena saya, bukan. Oh, saya punya harta berlimpah karena saya usaha. Ya, itu karena doa orang. Makanya paling hebat hal yang bisa kita lakukan buat orang tua yang masih hidup, ya doa. Yang udah meninggal apa lagi? Doa dan doa. Nah, cuman bedanya Hendra cuma bisa doa saja, ya. Nah, kalau kita yang masih ada nih, Sedekah jariah ya Tete. ya manfaatkan untuk membahagiakan selagi dia hidup. Pernah gue waktu lagi umroh ya, ada guide tour guide bilang gini, dia cerita ada seorang pengusaha besar katanya bangkrut usahanya. Kenapa? Padahal usahanya lagi rame-rame bro, usahanya lagi banyak, tapi dia bilang
saya bangkrut. Hmm. Saya bangkrut, perusahaan saya bangkrut. Orang kan pada nanya, manajernya pada nanya, direkturnya pada nanya, kok bapak menyatakan bangkrut sedangkan bapak lagi maju-majunya? Apa jawabannya? Kemarin ibu saya baru meninggal, maka saya menyatakan perusahaan saya bangkrut. Maksudnya apa? Dalam konteks apa itu? Maksudnya selama ini dia sukses, berkah hidupnya karena doa orang tua, karena dia berbakti sama orang tua. Allah mudahkan rezekinya dengan sebab dia menghormati orang tuanya. Orang tua ridho, Allah pun ridho. Maksudnya gitu konteksnya. Maksudnya saya udah nggak punya modal besar lagi gitu. Ternyata modal besarnya adalah doa orang. Makanya itu tuh poin yang bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia paling besar adalah tadi doa. Ya, banyak sih, kita lanjutin lagi ya. Lanjut lagi, Tar. Lamaan Siap. nanti capek. Ya, insyaallah nanti kita next itu dulu deh Siap, amalin ya. Tar. Ibrahim Siap. 41 Nuh 28 ya. Kalau yang masih ada bersyukur, urus, perhatian, apalagi yang tinggal serumah. Iya, Tan. Ya kalau gua tinggal udah agak jauh, ya, tapi usaha pokoknya. Ya, gua pokoknya sekarang ya, gua kan kadang-kadang susah nih waktu nih. Ya, sama orang tua kan ngajar mulu kan. Pagi, pagi, siang, malam, kadang-kadang aduh, suka sedih gitu ya. Ninggalin jadwal, kasihan jamaah. Tapi orang tua juga punya hak. Butuh ya. Gua paling video call. Paling WA, apa kabarnya? Nah sekarang gue punya waktu nih. Setiap habis subuh, jalan gue. Masya Allah. Habis subuh, subuh kan sekarang jam berapa? 4:30 tuh. Cabut, nyampe rumah orang tua jam 5:30. Jam 7 balik. Nah gitu aja sekarang maksain. Tahu nggak begitu datang? Yang ditunggu ya ternyata dia merindukan kita. Ternyata air matanya terus mengalir karena kerinduan kepada kita. Kitanya kagak rindu-rindu. Kitanya lebih milih orang lain. Ya, lebih milih jamaah daripada orang tua. Itu buat gua. Ya, makanya saya udah ketemu waktunya. Wah, ngajar kan jam 10. Maksimal Udah di situ habis ya. subuh. Ya, habis subuh cabut ya, balik lagi masih ada waktu. Ya, untuk ngajar. Ya, udah ketemu waktunya alhamdulillah. Insyaallah kalau kita punya keinginan kuat Allah kasih jalan cara waktu. Tapi kalau memang nggak ada waktu juga karena tinggal di luar negeri ya video call lah. Ya atau apa kirim Gojek kesukaan dia apa. Jangan lupa tiap hari Jumat tanya makan apa. Ya tiap hari kalau bisa atau tiap Jumat lah tanya Mami makan apa nih? Yang enak-enak apa? Punya uang, jangan pelit. Tumbuh berkembang apa tuh? Bagi yang orang tuanya udah ada. Nah, kalau yang udah nggak ada kayak dia, udah tinggal doa dan oke, ya. Masya Allah. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Ilmunya.